Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Indah, NIM 18150030, Prodi D3 Analis Kesehatan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mineral, di mana tujuan saya menjelaskan materi ini untuk kita sama-sama mengetahui definisi mineral, fungsi mineral, dan lain-lainnya. Apa itu mineral? Mineral adalah senyawa alami yang terbentuk melalui proses geologis. Istilah mineral termasuk tidak hanya bahan komposisi kimia tetapi juga struktur mineral. Menurut The International Mineralogical Association tahun 1955 telah mengajukan definisi baru tentang definisi material. Mineral adalah suatu senyawa yang dalam keadaan normalnya memiliki unsur kristal dan terbentuk dan hasil proses geologi. Dan menurut Sunita Al-Matsher, mineral adalah suatu senyawa yang ada dalam normalnya, memiliki unsur kristal dan terbentuk dari hasil proses geologi yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan. Sebagian besar bahan makanan, yaitu 96%, terdiri atas bahan organik dan air. Sisanya terdiri atas unsur-unsur mineral. Unsur mineral juga dikenal sebagai bahan anorganik atau kadar abu. Fungsi mineral. Ada 3 fungsi utama mineral. Yang pertama, sebagai komponen utama tubuh atau struktural elemen atau penyusunan kerangka tulang, gigi, dan otot-otot. Ca, P, Mg, F1 dan S1 untuk pembentukan dan pertumbuhan gigi, sedang P dan sekolah luar biasa untuk penyusunan protein jaringan. Yang kedua, merupakan unsur dalam cairan tubuh atau jaringan sebagai elektrolit yang mengatur tekanan anosmose atau fluid balance, mengatur keseimbangan basa asam dan permeabilitas membran. Contoh Na, K, Cl, Ca, dan Mg. Yang ketiga, sebagai aktivator atau terkait dalam peranan enzim dan hormon. Mineral dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, mineral makro atau dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar, seperti natrium, klorida, kalsium, fosfor, magnesium, dan belerang. Yang kedua, mineral mikro atau dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit, seperti besi, iodium, mangan, tembaga, seng, kobalt, dan fluor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mineral makro dari fungsi dan sumber-sumbernya. Yang pertama yaitu natrium. Fungsi memelihara pH dan volume cairan tubuh. Sumber daging, sayuran, garam, bumbu. Yang kedua, kalium. Fungsi memelihara pH cairan tubuh intraseluler. Sumber daging, buah-buahan, susu, serealia, ikan, telur. Yang ketiga, klorida. Fungsi memelihara kesetimbangan elektrolit dalam tubuh. Sumber sayur, buah-buahan. Yang keempat, kalsium. Fungsi membantu pembentukan tulang dan gigi. Sumber buah-buahan, susu, telur, biji-bijian, ikan. Yang kelima, magnesium. Fungsi memelihara fungsi kardiovaskular, tekanan darah, kontraksi otot jantung. Sumber susu, serealia, sayuran hijau, daging, kacang-kacangan. Yang keenam, fosfor. Fungsi pembentukan tulang dan gigi. Sumber daging, sayuran, kedelai, ikan. Baiklah, yang kedua yaitu mineral mikro, yang akan saya jelaskan fungsi dan sumbernya. Yang pertama, besi. Fungsi pembentukan Hb, berperan sebagai kofaktor sitokrom oksidase. Sumber ikan, hati, jantung, ginjal, kuning telur, daging. Yang kedua, iodium. Fungsi pembentukan tiroksin. Sumber garam iodium. Yang ketiga, mangan. Fungsi kofaktor enzim mevalonat kinase dan virupat kinase.
sumber, hati, ginjal, kacang. Keempat, tembaga, fungsi, kofaktor enzim, tirosinase dan sitokrom oksidase. Sumber, hati, kacang, udang, coklat, buah. Yang kelima, seng. Berfungsi, berperan dalam pembentukan insulin dan aktivitasnya untuk menyembuhkan luka. Sumber, gandum, kacang, telur, ikan, susu. Yang keenam, kobalt. Fungsi sebagai kofaktor enzim peptidase, merupakan bagian dari vitamin B12 yang dapat mencegah anemia. Sumber, hati, ginjal, sayuran, buah. Analisis mineral. Analisis mineral dapat dilakukan dengan melakukan penentuan mineral total atau dengan menentukan kadar abu, dan dengan melakukan penentuan masing-masing komponen mineral, atau jika dikehendaki dengan spektrofometer sarapan atom SSA. Analisis kandungan mineral total atau kadar abu. Untuk menganalisis kandungan abu atau mineral dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara kering dan cara basah. 1. Cara kering. Metode ini digunakan untuk menentukan kadar atau mineral total dalam makanan secara gralimetri sampai diperoleh bobot konstan atau bobot diperoleh dari 2 kali penimbangan dengan selisih kurang 0,5 mg per gram sampel. Rumus kadar abu total persen sama dengan W1 dikurang W2 dibagi W dikali 100%, di mana W sama dengan bobot sampel diabukan satuan gram, W1 bobot sampel ditambah cawan sesudah diabukan satuan gram, W2 sama dengan bobot cawan kosong satuan gram. Baiklah, yang kedua, cara basah. Prinsip cara ini adalah bahan organik dimusnahkan dan dioksidasi dengan bantuan campuran asam pengoksidasi kuat yang dididihkan bersama dalam labu geldal. Dua, reaksi yang digunakan: asam nitrat pekat, asam sulfat pekat, asam perklorat H2O2. B. Analisis kandungan masing-masing mineral dengan spektroskopi serapan atom atau SSA. Spektroskopi serapan atom pertama kali digunakan pada tahun 1955 oleh Walsh. Setelah itu, kurang dari 65 unsur diteliti dan dapat dianalisis dengan cara tersebut. Yang kedua, SSA digunakan untuk analisis kuantitatif unsur-unsur logam dalam jumlah klumit atau trace dan ultraklumit atau ultra trace. Yang ketiga, cara analisis ini memberikan kadar total unsur logam dalam suatu cuplikan dan tidak tergantung pada bentuk molekul dari logam dalam cuplikan tersebut. Cara ini cocok untuk analisis kelumit logam karena mempunyai kepekaan yang tinggi atau batas deteksi kurang dari 1 ppm. Pelaksanaannya relatif sederhana dan gangguannya sedikit. Yang keempat, SSA bukan merupakan metode analisis yang absolut. Suatu perbandingan dengan baku atau biasanya beral merupakan metode yang umum dalam melakukan metode analisis kuantitatif. Kurva baku dalam SSA dibuat dengan memasukkan sejumlah tertentu ke konsentrasi larutan dalam sistem dan dilanjutkan dengan pengukuran absorpsinya. C. Prinsip penetapan kadar mineral dengan SSA. Yang pertama, setelah bahan organik dalam sampel dimusnahkan melalui pengabuan kering atau pengabuan basah, sisa abu dilarutkan dalam asam encer. Yang kedua, logam diatomisasi dalam nyala akan menyerap energi tertentu yang diemisikan oleh lampu katoda. Jumlah energi terserap oleh logam sebanding dengan konsentrasi mineral dalam sampel.
Yang ketiga, logam-logam tertentu seperti Na, K, dan Ca dapat ditetapkan dengan pengukuran emisi yang terjadi setelah logam tersebut tereksitasi dalam nyala. Perhitungan untuk konsentrasi logam miligram per 100 gram sama dengan A-B dikali V dikali FP dikali 1000 dibagi 10B. Untuk konsentrasi logam mu G per gram, A-B dikali V dikali FP dikali 100 per A. Keterangan: B. Bobot sampel satuan gram, V. Volume ekstrak satuan mililiter, A. Konsentrasi larutan sampel satuan mu G per mililiter, B. Konsentrasi larutan blanko satuan mu G per mililiter, FP. Faktor pengenceran atau bila diperlukan. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan, yaitu mineral adalah senyawa yang terbentuk melalui proses geologis. Istilah mineral termasuk tidak hanya bahan komposisi kimia, tetapi juga struktur mineral. Menurut Sunita Al-Matsher, mineral adalah unsur kristal dan terbentuk dari hasil proses geologi yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, mineral merupakan bagian tubuh yang memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh baik tingkat sel, jaringan, organ maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Selain itu, mineral berperan dalam berbagai tahap metabolisme, terutama sebagai kofaktor dan aktivitas enzim. Sekian penjelasan materi saya hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian materi tersebut, karena di sini saya juga belajar untuk menyampaikan materi mineral ini kepada kalian semua. Untuk teman-teman yang telah menonton video ini, saya berterima kasih dan semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman semua agar kita sama-sama mengetahui tentang fungsi peranan mineral dalam aktivitas tubuh ataupun dalam hal lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya like, subscribe, komen, dan share video saya ke teman-teman lainnya. Terima kasih.